Dan akhirnya dia ngerasa kayak kulitnya makin lama pas pakai sabun mandi nih jadi burikan, kering, kusam. Nah, jadi kayak kalau dipikirin pakai logika nih, kalau menurut si Arin, jadi kulit dia tuh udah kayak badak gitu. Balik lagi di channel tuh aku Elsa Febriani. Yeay. Di video kali ini aku pengen ngasih tahu kalian tentang acne story lagi. Nah, sebelum kita masuk ke videonya, aku pengen skin check dulu. Jadi buat kalian yang bilang muka aku bersihan, jadi muka aku tuh sekarang emang agak bersihan ya guys. Nah, kalian bisa lihat kulitnya kayak gini. Nah, tapi guys, di sini tuh ada jerawat yang mengganggu, kayak lagi bersih-bersihnya terus dia nongol gitu kan. Kayak ngapain sih lo ada di situ gitu. Tuh jerawat udah pada nggak ada, jerawat gede-gedenya. Di jidat pun sama. Nah guys, muka aku tuh kayak udah lumayan bersih gitu, jadi kayak seneng aja gitu. Jadi di video kali ini aku bakal cerita tentang acne fighter lagi, dimana dia ini cuman menggunakan produk yang harganya 26.000 tapi bikin jerawat dia tuh bersih gitu guys. Sedangkan produk yang ratusan ribu malah nggak bikin jerawat dia bersih. Oke, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa buat klik like video aku, dan jangan lupa juga buat klik subscribe channel YouTube aku di bawah sini, dan jangan lupa juga buat komen dan share video aku sebanyak-banyaknya supaya aku makin rajin upload. Jadi cerita kali ini banyak banget info-info menarik, jadi kalian kalau misalnya nonton tuh jangan di skip, nggak salah paham gitu guys. Oke, daripada aku makan cincong, langsung saja kita mulai. Cerita kali ini dialami oleh seorang perempuan bernama Arin. Nah, ini adalah foto Arin saat dia jerawat dan juga pada saat dia udah sembuh kayak gini guys. Ceritanya dimulai pada saat si Arin ini pada zaman dia masih kelas 1 SMA. Dimana pada saat kelas 1 SMA ini kulit Arin itu sama sekali nggak pernah berjerawat. Kulit dia nih istilahnya kayak kulit badak gitu kok. Jadi kalau pakai skincare apapun kayak nggak bakal kenapa-napa gitu. Padahal dia tuh sering panas-panasan, sering main debu-debuan, tapi kayak mulus aja gitu, kulitnya kayak pantat bayi. Nah, dulu itu dia masih menggunakan sabun mandi untuk muka. Ya gimana ya, namanya juga masih bocah gitu kan, jadi kayak ya udah lo, yang penting muka lo bersih gitu. Nah, jadi kayak kalau dipikirin pakai logika nih, kalau menurut si Arin, jadi kulitnya itu udah kayak badak gitu. Kulit muka dia sama kulit badan dia tuh istilah sama, jadi sama-sama badak gitu. Jadi kalau dipakein apa aja tuh nggak bermasalah. Nah, akhirnya masuklah dia ke kelas 2 SMA, dimana dia ini jadi suka baca majalah-majalah remaja. Dan akhirnya berawal dari obrolan temen yang ngomong, muka tuh nggak boleh, tau nggak sih, pakai sabun mandi kalau misalnya cuci muka. Jadi kalau misalnya kayak cuci muka harus pakai sabun khusus, karena katanya kulit muka itu lebih tipis dibanding kulit badan. Nah, jadilah dia kepikiran untuk coba pakai facial wash gitu. Dia pakai facial wash yang ada di drugstore guys. Tapi dia di sini tidak menyebutkan merek facial washnya apa. Dia bilang awalnya biasa-biasa aja, tapi lama-lama kemudian muka dia tumbuhlah satu jerawat yang gede. Dimana kalian nih kalau misalkan kayak lu tuh muka lagi mulus-mulus, terus tiba-tiba datang satu jerawat yang gede banget, itu kayak merusak keindahan ciptaan Allah banget gak sih kayak. Nah, heran lah kan si Arin nih. Jadi si Arin ini mikir, ini si jerawat tuh tumbuh itu karena dia lagi pubertas atau karena dia lagi coba sabun cuci muka. Dan si Arin bilang kalau jerawatnya ini malah nggak sembuh-sembuh. Dan akhirnya si Arin membeli facial wash lain. Dan dia bilang kalau dia pas beli facial wash yang kedua ini itu benar-benar asal. Dia tuh mikir kayak, yang penting gue ganti facial wash gitu. karena dia mikirnya si mukanya ini nggak cocok sama facial wash yang sebelumnya. Dan jerawat si Arin ini
malah makin ada dan tambah banyak. Ceritalah si Arin nih ke temen-temennya kan. Dia tanya, ini jerawatan atau apaan ya? dan ada salah satu temennya yang bilang kalau produk muka itu cocok-cocokan. Si Arin ini bilang kalau dia ini udah coba banyak banget facial wash brand lokal dan dia itu malah nggak nemuin. Pas kelas 3 SMA, muka dia malah tambah parah dan juga tambah rusak, kasar, dan beruntusan plus beberapa jerawat. Stres lah si Arin nih kan. Akhirnya dia mencoba untuk mencari obatnya. Akhirnya dia balik lagi lah ke sabun mandi biasa. Dan akhirnya dia ngerasa kayak kulitnya makin lama pas pakai sabun mandi nih jadi burikan, kering, kusam. Nah akhirnya dia mikir kayak aneh banget deh nih ya. Perasaan dulu gue SD biasa-biasa aja pakai sabun mandi. Dan akhirnya dia larilah ke dokter. Lari ke dokter yang ada di skincare di dekat rumahnya. Dia dikasih facial wash, krim pagi, dan obat jerawat. Dan kata dokter, si Arin ini kulitnya termasuk kulit yang berminyak dan juga berjerawat. Dia pakai krim dari si dokter ini udah lumayan lama dan kulit dia jadi putih. Menurut dokter yang Arin kunjungin ini, kalau kulit berjerawat itu nggak bagus buat pakai krim malam. Nah ini dia foto dia di zaman kuliah kayak gini. Nah, pada saat masuk kuliah, dia itu disibukkan dengan kegiatan pencinta alam di kampusnya sampai dia tuh nggak mikirin untuk pakai skincare lagi. Dia tuh mikir kayak males banget gue pakai krim dokter gitu kan. Karena emang dia tuh mainnya tuh di lapangan. Jadi tuh kalau misalkan lo skincarean terus lo mainnya di lapangan tuh kayak nggak ada gunanya gitu krimnya. Udah beli mahal-mahal terus obatnya malah nggak ngefek gitu kan. Pada akhirnya dia memutuskan untuk tidak memakai krim dokter lagi guys. Dan apa yang terjadi? Kulit dia makin parah. Kulit dia makin parah dari sebelumnya, dimana dia itu jadi hitam, lusuh, dekil, berminyak, dan berjerawat. Sampai dia nih kayak udah stres banget, saking stresnya itu dia udah males kayak mikirin muka tuh dia udah males kayak. Kalau misalkan jerawat muncul itu sekitar 1-3 dan itu gede-gede banget. Dan dia tuh merasa kayak udah nyerah dan udah nggak peduli gitu. Dan pada saat itu dia menyerah dari kesok-sokan dia yang gak peduli sama kulit wajahnya itu. Dan akhirnya dia balik lagi lah ke dokter untuk merawat kulit lagi. Kali ini dokter dia itu ada di Purwokerto. Tapi walaupun dia udah pakai skincare yang dia pakai sekarang, dia tuh masih hobi naik gunung. Kayaknya tuh dia emang anaknya tomboy gitu kan, suka kayak alam gitu. Dan akhirnya karena dia merasa kayak gue naik gunung tapi gue skincarean kayak percuma gitu kan. Akhirnya dia memutuskan untuk gak pakai skincare lagi, untuk berhenti, stop. Dan di sini kulit dia setelah stop malah makin menjadi parah. Dan dia akhirnya mikir kayak skincare dokter nih bikin muka ketergantungan. Dimana kalau misalkan kalau lo udah nggak pakai obat itu muka lo bakalan rusak, tapi kalau misalkan lo pakai muka lo bakal mulus. Dan akhirnya dia memutuskan untuk gak pakai krim dokter lagi dan dia mulai searching ke Google untuk cari tahu gimana caranya menetralkan kulit yang udah pakai skincare dari dokter. Kata Google, cara untuk menetralkan kulit dari bahan-bahan kimia dari krim dokter itu, caranya itu mendiamkan kulit selama setahun dengan tidak menggunakan skincare apapun. Cukup dengan facial wash. Dan akhirnya dia mikirkan, akhirnya dia berpikirlah untuk mencari vitamin kulit yang bagus. Dan dia nemu mereknya itu Nuriskin. Kalian pasti udah tahu lah ya. Tapi dia bilang BTW obat ini mahal banget ya. Satu dus isinya 15 tablet dan harganya 120.000 pada tahun 2013. Nah dia tuh minum pas awal-awal doang guys. Nah sebulan pertama dia ini selalu minum di pagi dan malam. Dia rasa-rasa kalau kulitnya ini makin membaik, jerawat berkurang dan udah nggak kusam lagi. Dan di bulan kedua dia minum setiap 1 hari 1 kali aja karena menurut dia ngirit budget guys. Dan barulah di bulan ketiga dia minum 2 hari 1 kali. Dan dia bilang kalau sekarang muka dia itu udah bersih banget dan juga udah cerah banget. Dan kalau misalkan berhenti minum juga nggak menimbulkan reaksi apapun. Paling kalau misalnya ada jerawat itu karena mukanya itu kurang bersih. Nah, jadi kan dia karena muka dia udah bersih ini, jadi kalau misalkan ada jerawat dia selalu memperhatikan ini jerawat datangnya dari mana gitu. Nah, akhirnya dia menyimpulkan jerawat yang datang pada kulit dia itu efek
karena faktor begadang, jarang cuci muka, sering pegang muka pakai tangan, bukan muka dengan anduk badan, sama kena rambut sendiri. Nah, dia tuh ngerasa kayak muka gue tuh ribet banget gitu. Kayak megang bentar aja tuh udah bisa bikin jerawatan. Bahkan kalau misalkan pakai masker yang buat muka aja, itu malah bikin jerawatan karena maskernya tuh kegesek dengan muka. Makanya dia tuh saking sebelnya sama mukanya dia yang ribet ini, akhirnya dia kalau misalkan naik motor itu udah gak pernah pakai masker, guys. Setelah dia googling, ternyata kulit dia ini udah masuk ke dalam kategori kulit yang sensitif. Jadi dia nggak bisa asal untuk pakai produk apapun di muka dia, dan juga dia nggak bisa asal untuk nyentuh-nyentuh kulit sembarangan. Dia masih minum Nuriskin sampai dia lulus kuliah, tapi dia juga masih cari solusi lain. Karena bagi dia lumayan juga kan, budgetnya 1 bulan 240.000 kalau misalkan minum Nuriskin. Pada saat sudah berhenti kuliah, dia belum kerja kan, kayak masih belum ada pemasukan. Akhirnya dia searching lah. Akhirnya dia menemukan suatu produk yang cocok, karena produk ini merupakan sebuah lulur organik dari tomat dan wortel. Nah, fotonya dia kayak gini, guys. Dia bilang katanya dia ini udah hampir setahun pakai lulur organik ini, dan kulit dia fine-fine aja dan sehat. Dimana kulitnya ini glowing juga dan komedo juga hilang. Harganya 100.000 per 150 gram. Nah, tibalah pada saat dimana dia menjadi seorang pengangguran. Dimana pas dia menjadi seorang pengangguran ini kayak, ini lulur mahal banget, gue rasa-rasa. Sampailah tiba dimana dia ini menjual si lulur ini untuk menambahkan penghasilan, dan untungnya dia beli untuk si lulur lagi juga. Akhirnya dia searching lah di Google kan. Dia searching facial wash kulit yang cocok untuk kulit sensitif. Nah, nemulah dia facial wash dari The Body Shop yang tea tree. Facial washnya kayak gini. Dia bilang, gimana kalau misalkan dia pakai facial wash ini, kalau misalnya lagi ada jerawat dan kita pakai facial wash ini, besoknya itu langsung kering. Dan dia tuh merasa udah cocok dan klop banget dia pakai si facial wash ini, guys. Tapi tetap muka dia tetap berjerawat kalau misalkan dia tuh debu-debuan. Pokoknya dia bilang lah mukanya tuh udah ribet banget, guys. Nah, akhirnya dia googling lagi lah kan. Dia ngecek kayak, nih muka kenapa sih jerawatan mulu gitu, nggak selesai-selesai. Akhirnya dia ngecek lah ke Google, dan salah satu efeknya yang dia temuinnya itu penyebabnya gara-gara pori-pori besar. Dan benar, pas dia ngaca, dia ngeliat pori-pori dia apakah besar atau kecil, ternyata pori-porinya besar, guys. Dia mikir karena debu kalau misalkan udah nyangkut di pori-pori dia bakal menyebabkan menjadi komedo, menjadi jerawat. Dan akhirnya sampailah dimana saat dia tuh tersadar kalau cuci muka itu nggak boleh sering-sering, guys, karena bisa menyebabkan kulit keriput dan juga kering. Akhirnya dia mikir untuk menggunakan make up di muka dia. Jadi dimana make up ini nggak langsung nempel di muka dia. Jadi daripada si debu itu nempel di muka dia, jadi lebih baik make up gitu nempel di muka dia. Jadi dia tuh ngakalin kalau si makeup itu bisa ngalingin muka dia dari debu. Dan akhirnya dia belilah foundation, dan dia pakai kemana-mana untuk menghalingkan wajah dia ini dari debu. Tapi dia bilang kalau misalkan kalian pakai makeup itu harus double cleansing supaya debu-debu dan makeup kalian itu bisa keangkat. Dan akhirnya sekarang tuh dia udah jarang banget jerawatan, dan biasanya cuman muncul 1 biji aja, dan itu pun kalau misalkan mau datang bulan. Dan ini adalah foto terakhir dia pas udah sembuh dari jerawat kayak gini. Gimana, unik banget gak sih, guys? Kayak ceritanya tuh lo buat ngalingin muka lo dari debu doang harus pakai makeup gitu kan. Perasaan makeup tuh bikin jerawatan juga, tapi di kulit dia make up nggak bikin jerawatan tuh gimana tuh ceritanya, kayak gue agak-agak bingung gitu. Jadi segitu aja cerita dari si Arin. Buat kalian semua yang punya cerita tentang jerawat dan kalian udah sembuh, bisa ceritain pengalaman jerawatan kalian di DM Instagram aku. Kalian bisa kasih tahu aku foto-fotonya dan juga tanggal-tanggalnya beserta cerita lengkapnya. Dan buat kalian yang bersedia, bakalan aku share pengalaman jerawat kalian supaya untuk memotivasi acne fighter lain. Thanks buat kalian yang udah nonton video aku. Jangan lupa buat klik like video aku, dan jangan lupa juga buat klik subscribe channel aku di bawah sini. Dan jangan lupa juga buat komen dan share video aku sebanyak-banyaknya supaya kalian bisa tahu kapan aku upload. Dadah!